jadi kemarin diawali ya dari acara virtual hybrid aku, show di Super Bowl Week di Tampa, Florida. Jadi masih dalam kondisi pandemi COVID, jadi aku belum bisa datang ke Amerika, makanya dilaksanakan secara virtual hybrid. Jadi aku virtual dari Indonesia dan di Tampa, Florida, di sana dilakukan secara hybrid gitu, live show di sana. Nah, kemudian manajemen yang ngajak aku ke acara Super Bowl Week itu dari New York, dan kebetulan aku ada komunikasi sebelumnya dengan Bapak Konjen RI New York, yaitu Bapak Arifi Saiman. Di acara aku namanya Ngobrol Bareng Fitri. Ide, gimana ya kalau kita bikin coffee shop atau coffee truck, alias ya bisnis kopi seperti itu di New York gitu. Nah, alhamdulillah gayung bersambut semuanya. Makanya aku juga sebagai salah satu founder, termasuk juga Bapak KJRI New York, Bapak Arifi Saiman, kemudian ada Mas Romi Sembiring, ada Mbak Dina Eski. Jadi kita berempat ini sebagai founder Cafe Dangdut New York. Bersyukur banget dari hal yang sederhana, dari live Instagram tersebut, kemudian kita cepet banget gitu, fast banget. Tracknya kita udah dapet, kemudian logonya juga kita dapet, terus juga waktu itu udah sempet di launching juga melalui acara Indonesian Dangdut Coffee House di kalian juga melaunching Cafe Dangdut New York, dan insya Allah kita akan buka di bulan Juli akhir nanti. Gak hanya membawa kopi Indonesia, tapi juga membawa musik dangdut Indonesia. Jadi sambil ngeruput kopi, itu sambil dengerin musik dangdut, kayak gitu. Dan ini menjadi the first iPop coffee shop in the world and in America pastinya. Untuk apa yang kita jual, yang pastinya kan kita terinspirasi dari kenikmatan rasa kopi Indonesia yang memang sudah dari luar negeri seperti itu. Dan ini juga salah satu niatan kita untuk mensupport UMKM Indonesia ya, khususnya kopi Indonesia, untuk bisa lebih dikenal lagi dan lebih kenapa kita milih kota New York? Nah, New York ini kan bisa dibilang sebagai pusatnya dunia ya, gitu kan. Jadi semua pusat perekonomian, pusat entertainment itu salah satunya berada di New York. Dan makanya kita bisa dibilang cukup tepat ya membidik kota New York untuk menjadi cafe dangdut New York. Coffee truck kita yang pertama kita adain di New York seperti itu. Nggak cuma diaspora Indonesia ya, tapi local people Amerika di sana itu udah sangat mengenal musik dangdut. Bahkan di sana sudah ada Dangdut in Amerika, pernah ngundang aku juga waktu itu ke Amerika tahun 2010. Terus juga ada Mr. Andrew itu profesor di Universitas Philadelphia, kalau nggak salah seperti itu. Dan waktu itu aku pernah duet juga dengan Mr. Andrew. Jadi dia punya grup namanya Dangdut Cowboys kayak gitu. Dan komunitas di sana itu nggak hanya sekedar main-main ya, tapi sudah masuk merambah ke industrinya juga. Meneruskan gitu perjuangan dangdut adalah manajemen yang menaungi aku di sana ya, yang support aku di Amerika itu namanya Wipok Global Management. Nah, kita juga akan membawa dangdut ke sana karena kan dangdut itu adalah budaya Indonesia. Wipok itu basicnya adalah culture, sudah didaftarkan oleh Kemenparekraf di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda
Makanya ini cocok banget. Mudah-mudahan Cafe Dangdut New York itu bisa mensupport dan bisa bersinergi dengan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mensupport dangdut sebagai warisan budaya tak benda, untuk di UNESCO itu sebagai pengakuannya, kalau Cafe Dangdut New York itu sebagai wujud nyatanya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya beyond my expectation ya, maksudnya di luar mimpi aku ya. Dulu nggak ada pengen goes internasional kayak gitu, pengen. Cuma nggak nyangka kalau sampai juga ada bisnis gitu di Amerika. Dan alhamdulillah bersyukur banget karena memang teman-teman aku di sana kan juga para pebisnis juga ya. Jadi inilah kita bersinergi untuk ingin salah satunya apa yang bisa kita bawa dan bisa kita perkenalkan dari Indonesia keluar. Ini juga menjadi kebanggaan kita pastinya, bisa membawa kopi Indonesia dan juga dangdut Indonesia goes to global. Karena kan misi dari Cafe Dangdut New York ini adalah untuk membumikan dangdut di Amerika melalui kopi Indonesia. Yang pastinya jangan pernah lelah bermimpi, selalu bekerja keras, dan juga selalu fokus, konsisten dengan jalan. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Karena jalan aku untuk di Amerika ini bisa dibilang beyond my expectation ya, di luar semua mimpiku. Tapi ketika kita sudah fokus dan kemudian kita yakin kita bisa, gak ada yang gak mungkin. Karena atas restu Tuhan, restu keluarga, semesta, semuanya, itu bisa aja terjadi. Dan pastinya mohon doa restunya untuk teman-teman semuanya, Indonesia dan juga dangdut Indonesia bisa goes to global ini bisa tercapai, dan minimal bisa menjadi jalur gitu untuk mengapresiasikan apa yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu kopi dan dangdut Indonesia. Karena dangdut ini gak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia kan.